Perkenalkan, nama saya Khairunisa Maharsanti dari Universitas PGRI Yogyakarta, Program Studi Akuntansi dengan NIC CP157. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai navigasi pada aplikasi Odoo. Pada video sebelumnya, saya juga telah menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam menginstal Odoo versi 16 pada macOS Big Sur. Nah, pertama kali setelah kita menginstal aplikasi Odoo ini, kita diarahkan pada pengisian database, di mana untuk data yang kita perlukan itu ada master password, database name, email, password, phone number, language, country, dan untuk yang dim data ini kita bisa centang. Sedangkan untuk yang master password itu kita tidak perlu mengisi karena pada Odoo ini telah otomatis diisi. Setelah pengisian database, kemudian kita pilih create database. Selanjutnya kita bisa mengisikan email dan password untuk bisa login pada Odoo. Kita bisa mengisikan sesuai dengan pada saat pengisian database. Nah, setelah itu kita diarahkan pada tampilan awal menu Odoo. Nah, pada kali ini untuk navigasi yang pertama itu kita diminta untuk menampilkan view chat. Nah, di sini kita bisa melakukan yang pertama dashboard, kemudian pilih modul yang kita akan sesuaikan. Di sini saya akan memilih purchase. Nah, pada purchase ini telah ditampilkan view chat list. Di mana untuk view chat list ini menampilkan item-item dari sekumpulan daftar yang tersusun berbaris ke bawah atau ke samping dengan tampilan yang dapat di-scroll. Selanjutnya ada Kanban. Untuk Kanban ini yang menampilkan catatan sebagai kartu di tengah antara tampilan daftar dan tampilan formulir yang tidak dapat diedit. Ada juga view chat pivot. Untuk pivot ini merangkum maupun mengelompokkan suatu data. Jadi kita bisa memanipulasi atau mengubah layout sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya ada graph. Untuk graph ini menampilkan suatu diagram batang, ada juga yang diagram garis maupun diagram pie. View chart yang selanjutnya ada kalender. Nah, untuk kalender ini menyediakan garis waktu atau tampilan jadwal untuk suatu data. Jadi kalender ini menampilkan catatan sebagai acara yang dalam kalender harian, mingguan, ataupun bulanan. Chart yang terakhir itu ada activity. Nah, untuk activity ini berisi suatu aktivitas yang terjadi selama periode berlangsung pada suatu modul tertentu. Untuk navigasi yang selanjutnya itu active the developer mode. Nah, untuk caranya kita bisa melakukan ke dashboard, kemudian setting, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada developer tools, kita bisa pilih active the developer mode with asset. Kita klik. Nah, untuk kita dapat mengetahui bahwa developer mode itu telah aktif atau belum, kita bisa melihat pada tampilan di atas. Nah, di sini terdapat gambar kumbang menandakan bahwa developer mode itu telah aktif. Nah, navigasi yang selanjutnya kita diminta untuk melakukan view metadata.
Di sini saya bisa melakukan ke menu dashboard, kemudian kita pilih salah satu modul, saya akan pilih inventory. Selanjutnya operation dan transfer. Nah, di sini disediakan beberapa kontak. Nah, untuk melihat view metadata, kita akan memilih salah satu kontak pada inventory tersebut. Nah, setelah itu kita bisa mengeklik kumbang dengan mencari view metadata. Nah, di sini telah ditampilkan view metadata, di mana untuk view metadata ini menampilkan ID, XML ID, no update, creation user, creation date, dan lainnya. Kita oke. Navigasi yang selanjutnya itu set view. Nah, di sini kita bisa memilih modul sesuai dengan kebutuhan. Saya akan memilih inventory. Nah, pada tampilan itu telah tersedia set view. Nah, di sini kita bisa mengetikkan atau menuliskan sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk yang selanjutnya itu ada filters. Nah, di mana kita bisa memfilters atau menyaring sesuai dengan yang kita inginkan. Misal, saya akan memilih yang ready. Kemudian yang done. Untuk yang selanjutnya itu ada view group by. Nah, di sini menyediakan status, schedule date, course document, operation type. Nah, di sini saya akan memilih status. On. Di sini kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, pada setiap modul itu untuk filter dan group by-nya berbeda-beda. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Untuk navigasi yang selanjutnya, date format dan separator. Untuk langkahnya kita bisa memilih dashboard, kemudian pilih setting, kemudian kita pilih translation, language. Nah, di sini kita bisa memilih sesuai dengan bahasa negara kita, yaitu Indonesia, kita pilih. Nah, di sini disediakan date format maupun separator. Di sini kita bisa mengisikan sesuai dengan ketentuan maupun sesuai dengan kebutuhan yang akan kita pakai. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai navigasi pada aplikasi Odoo versi 16. Banyak kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.